Selamat datang anak muda. Apakah Anda bosan di rumah saja? Gak punya teman di rumah? Bosan nonton TV? Bosan buka sosial media? Tenang saja, karena saya punya solusi untuk Anda anak muda. Mau seperti saya, menghasilkan ratusan juta di rumah saja? Begini caranya anak muda. Cari kerja boy, jangan males. Halo semua, nama gue Ara Bareswara dan gue YouTuber yang ngepost tentang produktivitas, self-development, dan review buku. Kalau kalian suka dengan konten gue, tolong like dan subscribe-nya ya. Oke, kalau kalian klik video ini, gue asumsi kalian sedang di rumah aja, sedang menjalani PPKM dan bosen nggak tahu mau ngapain. Mungkin film Anda udah habis dan game juga ada bosen buat kalian. Gak bisa ketemu teman dan gak ada teman yang bisa diajak ngomong. Kalau lo punya masalah kayak gitu juga, berarti gue sama lo punya masalah yang sama. Pandemi ini udah berjalan selama setahun lebih kan. Pas awal-awal pandemi tuh gue seneng banget, gue setiap hari main game, main Dota, begadang tiap hari. No, it's fun actually. Gue ketemu teman SMA gue lagi dan gue sempat merasa senang adanya lockdown ini. Tapi seiring jalannya waktu lo merasa bosan, game yang dulu lo bilang seru sekarang merasa bosan. Film-film yang dulu sekarang udah habis. Dan lo mencari aktivitas yang lebih meaningful kan akhirnya. Ini memang kelihatan sebagai hal yang buruk, tapi ini juga kesempatan emas buat kalian. Kapan lagi gitu kita mendapatkan waktu luang sebesar ini? Menurut gua, ini adalah waktu yang tepat buat kalian mulai side hustle. Loh, kok malah disuruh kerja? Tambah bosen gua ini mah. Oke, gua akan ngasih tahu alasan lo harus ngerjain side hustle. Yang pertama, side hustle itu seru bro. Kalau lo mulai side hustle, berarti lo ngerjain hal-hal yang lo senengin kan? Dan itu pasti nggak disuruh siapa-siapa, dan lo memutuskan sendiri aja gitu buat ngerjain hal itu. Dan juga di side hustle, kita tuh membuat sesuatu yang meaningful. Dan kita punya kebebasan untuk berkreasi. Nah, sama kalau kita mulai side hustle, kita kan bakal belajar dan berkembang. Nah, proses belajar dan berkembangnya itu adalah yang sebenarnya seru gitu. Dan satu lagi, jangan lakuin side hustle karena gue ngasih tau lo buat ngerjain side hustle. Tapi lakuin side hustle karena lo emang suka ngelakuinnya. Karena bakal susah banget buat konsisten di hal yang lo nggak suka. So, do what you love. Yang kedua, dapat duit. Ih, dasar mata duitan. Oke, gue nggak tahu kenapa kadang ada kolerasi buruk antara mengejar duit gitu. Padahal uang tuh sebenarnya sebagai pertukaran value aja. Dan kalau kita bisa ngasilin uang dari side hustle kita, berarti kita bisa ngasilin value bagi orang sampai mereka mau ngasih uang buat kita. Mulai side hustle dengan tujuan mendapatkan uang tuh nggak apa-apa. Tapi jangan jadiin ini tujuan utama ya. Karena bakal lama banget buat lo dapet duit di side hustle lo. Dan gampang banget gitu buat lupa tujuannya kalau kita tuh ngerjain ini buat have fun aja. Gue rasa kalau kita mikir uang, kita terlalu berorientasi dengan end goal. Padahal perjalanan itu lebih penting dari destinasi. Gue rasa ada ambisi sehat dengan menginginkan uang di side hustle lo. Itu bisa dijadiin motivasi dan alasan buat lo jadi konsisten. Yang ketiga, memberi impact ke dunia. Cuma di zaman ini kita bisa post di sosial media dan orang di seluruh dunia bisa lihat post kita. Dan nggak butuh privilege dan barang-barang yang mahal buat melakukan itu. Kita cuma butuh HP dan internet. Dan lo pernah bayangin nggak, semua hal yang lo post di internet itu bakal ada terus ratusan tahunnya. Habis lo meninggal, orang-orang masih bisa lihat apa yang lo kasih. Jadi bisa dilihat sosial media yang kita post itu sebagai warisan kita terhadap dunia dan jejak kehidupan kita. Dan bukti kalau kita hidup di dunia ini. Kalau di zaman dulu biar karya mereka diingat sampai sekarang, mereka mungkin harus jadi raja, harus jadi ilmuwan, atau jadi komposer terkenal. Tapi sekarang lo bisa memberi dampak dengan buat aja video di YouTube atau post di sosial media. Jadi yuk berkreasi dan ubah dunia ini. Lumayan banyak kan alasannya, mungkin alasan yang tadi memotivasi lo buat melakukan side hustle. Tapi lo nggak tahu mulai dari mana dan nggak tahu gitu apa yang harus lo jadiin side hustle. Jadi begini cara mulainya guys. Pertama, kita bisa jawab 5 pertanyaan ini. Pertanyaan ini gue dapat dari salah satu YouTuber favorit gue yaitu Ali Abdal. Kalau kalian mau cek YouTube-nya, lihat di deskripsi ya. Yang pertama, apa sih kelebihan kita atau apa sih kelebihan kita menurut orang lain? Kita tuh kadang susah nyari kelebihan kita tuh sebenarnya apa? Karena kita nggak netral terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa nanya ke keluarga dan teman-teman kita, mereka kadang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Coba deh kalian nanya iseng-iseng ke keluarga atau teman kalian. Pasti kalian akan kaget apa sih jawaban mereka. Yang kedua, apa yang kita suka? Kalau mencari apa yang kita suka sebenarnya gampang. Coba lihat apa yang lu konsumsi setiap harinya. Mungkin video YouTube, mungkin komik, mungkin kopi,
dan coba cari cara untuk memproduksinya. Jangan cuma jadi konsumer, jadi kreator. Ada pepatah di mana to be interesting, be interested. Artinya adalah untuk membuat sesuatu yang menarik, kita pertama harus tertarik lebih dahulu, supaya kita lebih familiar tentang apa yang kita buat. Yang ketiga, apa industri yang kita familiar? Maksudnya adalah, apa sih target audiens yang kita familiar? Misalkan gue anak kuliah, jadi gue akan lebih tahu apa sih yang disenengin anak kuliah. Dan mungkin apa sih tren-tren yang sedang ngetop di anak kuliahan. Jadi dari situ gue punya advantage dibanding orang yang bukan anak kuliah. Yang keempat, apa sih hal yang gue harap gue tahu 1, 5, 10 tahun yang lalu? Coba bayangin lo ketemu sama diri lo yang 1, 5 tahun yang lalu. Apa sih advice yang bakal lo kasih ke dia? Misalkan sekarang gue 20 tahun, jadi gue bisa ngasih advice ke orang yang sekarang 17 tahun. Yang sekarang sedang milih-milih apa sih jurusan yang tepat bagi dia. Gue pastinya bisa ngasih advice ke dia, soalnya gue pernah ngejalanin hal yang dia jalanin juga. Kalau misalkan umur lo 30 tahun, ya lo bisa ngasih advice ke lebih banyak orang kan. Yang terakhir adalah combine semua itu jadi niche. Kalau buat gue, dari hal-hal ini yang gue combine, gue menemukan bahwa diri gue tuh pengen buat konten edukasi, pengen review buku, pengen ngasih tahu tips produktivitas, self development lah. Dan gue rasa trik ini bisa buat semua orang juga untuk menemukan apa sih side hustle yang beneran mau kita lakukan. Tips lain yang bisa gue kasih adalah anggap ini pekerjaan. Coba anggap diri lo sebagai profesional. Kalau lo nganggap diri lo sebagai profesional, pasti lo akan lebih konsisten. Coba contoh dokter. Dokter pasti bakal kerja kan, mau kapan aja. Dia nggak bilang, gue malas hari ini, ada pasien, udah biarin lah gue lagi malas. Ya enggak kan. Coba lo ambil mindset seperti dokter profesional gitu. Kalau lo bisa punya mindset seperti itu, lo bakal lebih konsisten karena mau lo males, mau lo lagi nggak mood, lo bakal tetap ngerjain side hustle lo. Dan tips yang terakhir adalah buat schedule imajiner. Jadi kalau lo buat side hustle, lo nggak ada bos kan. Dan kalau nggak ada bos, kadang lo bakal males-malesan. Nah, di sini lo bisa jadi bos diri lo sendiri dengan membuat schedule yang lo buat sendiri. Jangan lihat ini sebagai hal yang mengekang lo, tapi lihat sebagai schedule ini tentang apa sih yang benar-benar lo mau lakuin hari itu. Karena sebenarnya nggak bisa mengekang, soalnya kan lo yang buat sendiri gitu. Asal lo nggak mau lakuin apa yang lo tulis, karena side hustle di akhir hari ya pekerjaan juga. Lo harus beri waktu dan beri energi lo buat jadi sukses. Kadang pas kerjaan side hustle kita bakal ngerjain hal-hal yang menurut kita tidak asik. Kayak buat gue harus belajar editing, gue harus belajar cara ngomong. Menurut gue itu agak nggak asik sih. Tapi gue rasa gue nemu meaningful dari side hustle yang gue lakuin. Makanya gue tetap ngelakuin editing, ngelakuin syuting ini buat YouTube video, karena gue rasa ini hal yang membuat gue fulfill dan gue juga percaya tentang apa yang gue lakukan. Jadi itu aja guys tips dari gue. Semoga bisa bantu kalian mengisi hari-hari kalian jadi nggak bosan lagi dan nemu hal-hal yang lebih meaningful dan lebih produktif. Kalau kalian jadi ada ide buat side hustle kalian, coba komen ya, apa sih side hustle yang kalian mau lakukan. Dan jangan lupa like and subscribe kalau kalian mau dukung gue sebagai content creator. Udah gitu ya dari gue, peace out bro.